Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita atau pembacaan firman Tuhan kita yang terambil dari Markus 3 ayat 31 sampai 35. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini bagi saudara. Judul perikop ini Yesus dan saudara-saudaranya. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus sementara mereka berdiri di luar. Mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudara-saudaraku laki-laki. Saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan. Dialah ibuku." Nah, shalom saudara dikasihi Tuhan. Di dalam bagian firman Tuhan yang baru saja kita baca ini, Markus masih melanjutkan pembahasan dari perikop sebelumnya tentang bagaimana Yesus mengusir roh jahat. Dan di situ saudara melihat bahwa Markus sekarang mulai memfokuskan kisah ini kepada kisah dari keluarga Kristus yang hari itu datang menemui Yesus dan bermaksud untuk membawa Yesus kembali ke Nazaret karena mereka menyangka bahwa Yesus memiliki masalah kejiwaan. Namun karena banyak orang yang mengelilingi Yesus, maka mereka kesulitan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Karena itulah mereka mengirim orang untuk memanggil Yesus. Nah, setelah orang banyak itu kemudian memberitahukan bahwa keluarga Yesus sedang ada di luar rumah pada saat itu. Dan kemudian Yesus berkata, "Siapakah saudaraku?" Ya. Dan dia kemudian menunjuk kepada orang-orang sekitarnya. Dia berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku." Nah, banyak penafsir melihat bahwa yang dimaksud bukan semua orang yang di situ, tapi yang dimaksud adalah 12 murid yang ada di situ yang duduk dekat dengan dia, di dalam lingkar dalamnya dia. Nah, saudara dikasihi Tuhan, kalau dari kisah ini kita bisa melihat bahwa ikatan kasih antara Kristus dan murid-muridnya itu sangat kuat. Yesus nanti mati untuk murid-muridnya dan untuk semua umat manusia. Dan kalau saudara lihat, di dalam kemahatauan Yesus pun mampu melihat masa depan. Dan Yesus tahu bahwa murid-muridnya ini pun mengasihi dia. Bahkan kalau kita lihat ya, dalam rasul-rasul yang mengikut Tuhan, ya, dari rasul-rasul mengikut Tuhan, semuanya ya, kecuali tentu saja Yudas ya, semuanya itu mereka mengalami penganiayaan. Dan berkata bahwa semuanya mati terbunuh, dan hanya satu yang tidak terbunuh, yaitu Yohanes. Artinya dalam pengetahuan, dalam kemahatauannya, Yesus mampu melihat bahwa murid-muridnya ini nantinya sangat mengasihi Tuhan, mengasihi dirinya, sampai mereka kemudian rela mengorbankan hidupnya untuk menjadi martir bagi Tuhan. Karena itulah Kristus menjawab dalam ayat 35, dia bilang begini, "Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Dalam hal ini, kalau kita membaca hal ini, jangan juga kita mengambil kesimpulan bahwa Kristus membenci atau tidak mengasihi keluarganya. Tapi yang ingin Yesus ajarkan atau Yesus tekankan adalah melakukan kehendak Allah merupakan hal yang terpenting di dalam kehidupan kita. Dan 12 murid ini sedang merespon kehendak Allah menjadi pengikut Kristus. Saudara, sebagai makhluk sosial tentu saja kita membutuhkan banyak hubungan. Kita punya hubungan keluarga, hubungan pertemanan, hubungan bisnis dan sebagainya. Dan memang lebih baik jika hubungan-hubungan itu dapat berjalan bersamaan secara baik. Namun seringkali saudara, kita juga harus menjaga sebuah hubungan dengan tidak mengorbankan atau dengan mengorbankan hubungan yang lain. Dan karena itu saudara, perlu bagi kita untuk melihat ini dengan baik, bahwa Yesus mengajarkan kita bahwa yang penting adalah hubungan kita dengan Tuhan daripada hubungan kita dengan sesama. Bukan berarti bahwa kita harus membenci sesama, bukan itu poinnya. Poinnya adalah satu ketika kita mungkin akan diperhadapkan, kita harus menjaga hubungan kita dengan sesama yang tentu bertentangan dengan Tuhan, ataukah kita tetap menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Misalnya kalau saudara di dalam tempat pekerjaan, saudara bisa saja menjaga hubungan saudara dengan pemimpin saudara yang mungkin tidak takut Tuhan, dan saudara menjaga hubungan saudara dengan Tuhan. Kadang-kadang hubungan itu saling bertentangan satu dengan lain. Dan kalau bertentangan dan kita harus memilih, tentu saja kita harus memilih taat kepada Tuhan dan menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, mari kita melihat bahwa apapun pilihan yang kita
dapatkan dalam hidup ini, hubungan apapun yang kita dapatkan dalam hidup ini, jangan pernah mengorbankan hubungan Anda dengan Tuhan dengan hubungan Anda dengan orang lain. Dan kalau kita melihat Alkitab justru berkata bahwa hubungan yang sehat dengan sesama tidak pernah bertentangan dengan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi marilah kita membangun hubungan kita dengan Tuhan dan juga membangun hubungan kita dengan sesama berdasarkan hubungan kita dengan Tuhan. Mari saudara, kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, bagaimana hubungan saudara dengan Tuhan akhir-akhir ini? Apakah hubungan saudara dengan Tuhan baik-baik saja? Ataukah ada dosa yang menghalangi saudara hubungan saudara dengan Tuhan? Saudara, marilah mengambil waktu untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah agar Roh Kudus membantu saudara mengenali hubungan saudara dengan Allah. Berdoalah supaya saudara diberi kemampuan untuk membangun hubungan yang semakin dekat dengan Allah. Saudara percayalah bahwa Roh Kudus sudah diberikan kepada saudara untuk saudara memberikan kemampuan dan membangun hubungan saudara yang semakin dekat dengan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat firman yang baru saja Engkau bagikan kepada kami, supaya kami boleh menjadi pelaku firman, kami boleh menjaga hubungan kami dengan Engkau, sehingga dalam kehidupan kami boleh berkemenangan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan anugerah-Mu Tuhan. Semua yang kami lakukan hari ini, biar itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya, amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.